bersama kami di podcast LSM Indonesia. Hari ini kita kedatangan tamu seorang bukan gadis ya, seorang kakak dede ya, saya cantik ini dan prestasinya masya Allah biasa ya. Banyak banget kakak. Saya baca listnya, masya Allah gitu. Ini anak capek gak ya? Iya, dengan rutinitas yang sedikit banyak lupain. Betul. Silakan kakak diperkenalkan. Nama aku Zianka. Kakak usia berapa? Aku usia 11 tahun. 11 tahun. Sekarang kelas berapa? Sekarang kelas 5. Kelas 5. Dan di sebelahnya juga ada seorang ibu yang sangat luar biasa kalau kata aku tuh ya, yang mendampingi, mendidik Zianka sampai prestasinya itu beribu lah ya. Banyak banget prestasinya. Ada ya Bunda, selamat pagi Bunda. Pagi Bunda. Pagi. Boleh diperkenalkan dengan Bunda siapa? Iya, saya namanya Ibu Gunarti, Bunda dari Zianka. Bunda dari Zianka. Selamat datang di studio kami Bunda. Makasih loh udah mau main-main ke kita. Iya, seneng malah. Oh senang. Gimana rasanya ketika dapat kabar mau diundang main ke sini? Nggak bisa tidur. Gak bisa tidur. Soalnya gimana ya, suka aja kalau podcast. Oh suka. Yang ngasih tahu siapa? Bunda. Oh gimana Bunda bisik-bisik ya? Di WA ya Di waktu WA. itu. Kan kondisi memang dari Jakarta. Dari Oke. Jakarta. Tadi itu mau ini enggak? Saya WA dianya. Di les apa ya? Posisi les ya. Lagi les. Iya. Kayak gini. Lagi les. Nanti gimana kalau nggak bisa jawab gimana? Berarti baru kali ini ya podcast Iya. ya Zianka ya. Tapi kalau udah nari-nari udah kemana-mana dong. Alhamdulillah. Kalau di jumlah nih Zianka dari pertama nari sampai terakhir udah berapa kali itu? Tak terhingga. Nggak bisa kehitung berapa ya Bun? Lupa kali ya, karena Amin. dari TK itu pernah ngisi kayak nikahan awal-awal itu yang masih kaku tuh. TK Bun. Iya, masih kaku itu, masih kaku awal-awal itu. Udah sih sekali 2 kali tuh ngisi nikahan. Berarti Zianka mulai nari nih, mulai tertarik nari itu usia berapa? Usia 5. Usia 5 tahun. Jadi pas umur 5 itu sering ngeliat orang nari kayak suka banget gitu sama gerakan-gerakannya. Apa yang Bagus. disukain? Gel-gelnya. Gel-gelnya ya. Ternyata istilah tari itu gel-gel ya. Iya. Oh, oke, Kan kalau oke. kan lebih ke jaipong ya, Iya. awal-awal diperkenalkan dia lebih ke jaipong. Iya. Jadi kan tradisional jaipong kan memang Iya, lebih ke iya, pinggul ya. Oh iya. Iya, Mungkin patah-patah. kok bisa gitu kali ya? Kok bisa begitu gitu? Iya, iya. Oh, oke. Gak apa-apa terus. Suka gel-gelnya. Iya. Terus ngomong ke Bunda? Hah? Terus ngomong ke Bunda pengen nari gitu? Iya. Hmm. Bunda juga sempet itu ya ngelesin. Iya, jadi kan waktu itu pas awal kenal nari kan Covid ya. Mm-mm. Dan sekolah pandemi, ya, itu ya. TK-nya di rumah kan ya. Heeh. Jadi ya, nggak ada kegiatan Nggak ada apa-apa nih. kegiatan. Jadi cari guru tari yang bisa ke dipakai, rumah ya. Gitu. private. Oh, jadi bundanya memang udah ngelihat potensi si kakak. Enggak sih, maksudnya Apa memang iseng aja biar Dulu ada saya kegiatan? kaku banget kayak kayu beneran. Kaku banget kayak kayu. Kayak Lebih kayu. kaku dari gue ya. Iya. Gue aja kan ibu kering ya. Dia kaku, ya kayak kayu. Kayu. Ada bukan iya. Oh gitu rasa kaku kakak ya. Bener-bener. Dulu jalan aja nunduk. Nggak tegak. Karena memang nggak pede. nggak pede. Nggak Oh pede. nggak pede. Akhirnya bunda nyari guru tari. Iya buat sebenarnya kan pandemi itu ngapain ya gitu Oh, ya iya, di iya, rumah ngapain. aja Aha. gitu. Jadi suami pun ngomong nggak kayaknya Bun, udah stop aja sih kayaknya nggak bakat di situ. Kata suami memang ya, gitu karena ngelihatnya suami itu keluarganya memang suka seni ya, kayak tahu main musik apa-apa tuh suami ya. Oke. Kakaknya dia tuh nari dari SD sampai SMA nari. Jadi kan dia tuh sudah biasa dengan Udah seni. ada bakat di dia. Nah, tapi ngelihat anaknya kan kaku banget ya waktu dia jalan. Enggak, stop aja lah. Tapi saya udahlah buat kegiatan. Oh iya, buat Itu kegiatan. pertama kali Zianka berkegiatan itu di nari. Nari. Seru sekali. Terus mulailah itu latihan. Iya, Aja biasa. di rumah ya. Gimana tuh pertama kali latihan susah nggak kan badannya dari kaku nih ya, nggak bisa gerak nih. Sampai itu hampir mau nangis kayak Bun,
nggak kuat, nggak bisa pernah kayak gitu. Begitu. Emang nggak bisa gimana? Dikasih gerakan sulit atau gimana? Apa? Enggak sih, gampang, cuman kan pas awal kan kayak nggak bisa. Oh gitu. Jadi kesel sama diri Iya, sendiri kesel. kali ya. Kayak Nangisnya badannya kesel. dipatah-patahin gitu. Bukan hati kan? Oh, serius. Terus akhirnya sampai berapa lama itu mulai badannya bisa lemes gitu? Lentur lah ya. Lama banget. Lama. Ada setahun. Enggak sih. Ya, hampir lah ya. Hampir sih, hampir. Cuman nggak sampai. Tapi setiap waktu latihannya udah mulai ngerasa enjoy kakak Zian kan? Iya, Udah mulai nyaman. nyaman ya? banget. Udah mulai. Oke. Seminggu berapa kali itu waktu itu latihannya? Sebisa pelatih ya. Iya, sekali kayaknya. Sekali kayaknya. Sebisa pelatih berarti gimana pelatih dong? Iya, karena kan datang ya. Latihannya ya Oh. private. Oh private ya. Private. Nah terlepas pelatih udah ngajar kan ada hari-hari luang, ada beberapa waktu kosong gitu kan. Kakak nggak latihan sendiri? Maksudnya iseng-iseng geol kalau bahasa Suka kakak. ya dulu Iya. mah sampai di Lihat videoin Bunda. lihat Oh, di gitu. YouTube. Oh itu maksudku, Iya. ngeliat kayak gitu. Apa tuh Kak pertama kali yang diajarin apa tuh untuk badannya Anjung. biar luas? Biar luas Mojang badannya. priangan. Biar luas badannya Oh. diapain itu awal-awal? Disuruh apa sih? Gimana ya jelasinnya? Kayak ini aja sih. Teknik-teknik dasar Iya, dari teknik dasar. Apa awal. disuruh senam, disuruh Oh, Kan gitu. beda kali senam sama Iya. melenturkan tubuh. Karena kan masih satu kesatuan karena ya? TK ya beda. Jadi kalau kayaknya itu kalau mungkin yang remaja yang itu memang ada olah tubuh ya kalau tari. iya, iya. Tapi ini kan belum TK ya, dibuat enjoy, dibuat happy sama pelatihnya. Jadi nggak ada sih. Berarti kakak TK itu umur sekitar 5. 5 ya? Iya. Udah mulai. 5 tahun. Kakak bisa di say hello sama guru pertama kali yang ngajarin kakak. Bunda Isma. Bunda ini, Bunda Isma. Berkat bunda penari itu ya pelatih itu ya. Oh, iya. Iya sekarang Zianka prestasi narinya udah makin banyak. Nah Seru. terus Alhamdulillah. di samping Zianka les nari nih ada bakat-bakat lain nggak Bun? Maksudnya udah mulai latihan apa? Dikasih kegiatan apa lagi tuh? Abis itu kan memang ada ponakan yang renang ya. Saya tuh awalnya cuma datang nengok aja kayak lomba atau apa. Habis itu sayanya pingin bisa renang tapi saya privat sendiri. Dia nyoba ya akhirnya Ikut aja. diajakin. Oh tadinya bundanya yang les renang. Iya privat doang cuma mau pingin buat olahraga aja. Terus karena sering lihat sepupu ya. Sepupu udah lomba apa nyoba. Iya jadinya ikut terjun juga jadi nari iya renang iya Oke. kayak gitu. Ikut klub sekarang akhirnya. Klub. Renang. Iya klub. Tapi udah hampir beberapa udah milih nari sih. Nari. Oh, Tapi udah sempat ada beberapa prestasi yang lumayan sih di renang. Iya. Jadi kakak Zianka ini prestasinya nggak kaleng-kaleng ya kaleng. Skalanya udah di daerah nasional, mewakili Banten juga. Ini kan berkaitan dengan mental nih. Kakak udah ngomong masalah mental, berarti kan ada adrenalin untuk berkompetisi, Iya. ya kan? Dan itu kan nggak mudah, butuh motivasi tinggi. Kok kakak bisa dengan sekolah aja kita udah pulang sore, udah males nih ya. Kakak masih sempet-sempetnya mau berlatih. Apa sih yang dipikirin sama kakak Zian kan? Dapat dukungan dari orang tua aja udah seneng. Oh itu. Jadi motivasinya dukungan dari orang tua. Orang tua galak nggak? Kalau suruh apa dipaksa dipaksa Kamu ikut ini, dipaksa ikut Enggak ini sih gitu. Enggak. sebenarnya. Cuman kalau ya orang tua kan marah juga buat apa sih Bun? Sayang kan sama anaknya. Ini gimana? Gimana ya? Dianya itu kadang-kadang kalau udah memang si anak kecil ya ada kadang lagi malas lagi apa cuma sering tak bilangin. Nah bunda kayak gini karena sayang buat masa depan ya mungkin sekarang capek tapi nanti setelah kamunya dewasa itu ada manfaatnya insya Allah gitu. Sama aja sama anak yang lain kadang nggak mau kadang mau nangis gitu udah di titik capek sama aja sama kayak anak-anak yang lain. Gitu. Zianka awal-awal ikut les nari, ikut les taekwondo, berenang itu kan dari Zianka ya sendiri yang pengen atau bunda yang nawarin Zianka mau les ini enggak, mau les itu Kalau enggak gitu? Bunda yang nawarin ya, cuman suka aja gitu. Memang suka berkegiatan. Soalnya saya anaknya bisa dibilang aktif dari kecil. Dia Terus nggak bisa banyak. diam. Oh nggak bisa dia. Kan Zianka renang kan gara-gara ngeliat bunda ya kan, bunda kan Iya, ikut bunda sama kan. kakak sepupu. Kakak sepupu.
Berarti kan kakak suka tuh dunia berenang kan? Iya. Berarti kan gak takut air kan? So far kan nyaman kan Iya. berenang gitu kan? Dan akhirnya ada kesempatan untuk berkompetisi dan ikut kan? Nah berbicara kompetisi, kan itu banyak saingan tuh. Banyak banget. Banget ya? Iya, Banget kan? Kadang suka minder gak? Aku kayaknya kalah nih. Suka. Oh, suka? Suka, pasti. Terus gimana ngatasinnya tuh? Dia apa sih? Jangan dipikirin aja sih. Oh jangan dipikirin. Lanjut aja pede. Oh percaya diri. Percaya diri aja. Mulai ikut kompetisi usia berapa, Bun? Kayaknya 6, 7. kelas 1 tuh udah ini sih, udah kayak renang. Udah ikut lomba-lomba. Jadi menari sama berenang itu berbarengan? Nari dulu. Nari. Dapat hampir setahun setelah nari atau apa, terus renang. Berenang. Iya. Nah terus ke taekwondo nih. Iya, tiba-tiba berantem. Dari Tiba-tiba olah berantem. tubuh terus ke taekwondo gitu. Bu. Olah kekerasan. Olah kekerasan, olah hati. Tapi lebih ke ini sih taekwondonya ya, lebih ke gerakan ya, pomsenya. Pomse namanya. Oh, Jadi di gitu. taekwondo tuh ada 2, kirugi sama pomse. Kalau kirugi itu lebih ke sparring berantem. Oke. Kalau pomse tuh gerakan. Jadi kita battle lawan kita sama kita. Jadi juri lihat yang paling bagus kita atau lawan kita nih. Nanti dikasih nilai. Oh gitu. Kalau taekwondo udah berapa tahun? Pernah sempat berhenti. Iya, sempat berhenti 3 bulanan, terus itu balik lagi. Itu kalau nggak salah kelas 2 kelas 2 Kelas 2 SD. mulai Iya. ikut taekwondo. Iya. Kenapa berhentinya kak? Sempat berhenti 3 bulan kan? Dia disuruh sparring. Iya. Dulu tuh belum ada pomse ya, belum tahu pomse. Iya. Ada pomse. Disuruh sparring, kakaknya ciut nih. Iya. Iya. Kakaknya takut. Iya. Oh takut. Terus ngadu ke mama. Mama Enggak. aja yang sparring gitu. Terus nggak mau dia, mogok. Oh, mau. enggak. Karena takut udah nggak mau gitu. Iya. Tahu-tahu kakak mau masuk lagi gimana tuh? Gara-gara Mau ikut lomba ya? iya, Ada kok ini yang apa? Yang bukan sparringnya gitu. iya, Oh, baru tahu. Baru tahu. Baru Iya. tahu. Saya juga baru tahu kan. Oke. Jadi ikut yang ini aja gitu. Pomse. Sampai sekarang masih, Bun? Taekwondonya? Masih, Iya, renangnya aja yang enggak. Oh, renangnya yang Yang Kan taekwondo kalau masih. taekwondo lebih kepada kekerasan ya kalau kita lihat ya, maksudnya kan. Kakak nggak takut? Enggak. Enggak Karena tahu. pomse apa? Gerakan. Iya, gerakan. Jadi doang. mirip kayak nari. gitu tuh. gerakannya Kayak nari. Tapi Cuman patah-patah. patah-patah powernya harus lebih ini gitu. Nanti kita suruh praktekin aja ya. Iya. Nanti kita main ke tempatnya. Iya. Aduh, Kakak, seru. kakak kan banyak kegiatan tuh ya. Ya nari, ya berenang, sekolah lah itu yang utama ya, Iya. sekolah. Membagi waktunya kayak gimana Kak? Susah nggak? Dulu awal-awal sih kayak gak sanggup, susah. Nggak sanggup. Hampir mau nangis. Tapi udah biasa kan, jadi udah biasa aja. Dimotivasi sama Iya, Bunda. Ayo kamu bisa, Iya. semangat gitu. Oh, semangat, kakak. Kamu mau olahraga aja susah. Wih, senang. Ada waktunya. Bunda, cara Bunda untuk handle ketika kakak mulai capek, mulai malas, namanya anak ya gitu. Kita aja yang tua kadang-kadang lagi bad mood, lagi nggak mau latihan gitu. Cara Bunda untuk handle seperti apa, Bu? Zianka ini kan saya pernah tes Steven ya yang jari itu. Oh ya, ada Steven. Dia itu yang dikasih tahu dari Hasilnya. hasilnya itu kan memang lebih ke ini, sama dia itu sebenarnya akan berkembang jika dikasih panggung. Bahasanya gimana ya? Saya bingung maksudnya. Oh, saya Tipe paham. anak yang harus Dikasih kesempatan ini. Jadi waktunya. dikasih panggung, dilihat banyak orang. iya dia dilihat banyak mulai orang motivasi. ketika di pujian sedikit dia tuh bahasanya makin menggebu-gebu gitu. Jadi kayaknya paling kalau dia sudah agak down, udah nggak semangat, saya bilang nanti kalau kamu menang itu guru bisa bangga. Terus itu ayah bisa bangga banget gitu-gitu. Biasanya dia balik lagi. Kayak gitu. Tipenya dianya dia tuh tipe yang harus menunjukkan, mengekspresikan diri sih. Jadi gampang kalau ngembaliin moodnya dia tuh gampang. Harus dipanas-panasin.
Iya Iya, gitu. kreasinya. Iya bener. Sama paling dia ini kan suka makan ya. Enggak. Nanti kalau udah mau ini Pagi-pagi makan. aja udah mesen nasi goreng. Iya. Iya. Coba tolong sesegar itu disiapkan ini. Dimsumnya nggak ada, kosong. Kepagian kita syutingnya. Seru-seru. Jadi itu sih lebih ke ini gampang maksudnya itu dapat medali loh, itu dapat piala. Nanti dia balik lagi moodnya. Oh gitu. Iya, Yes. segampang itu sih. Zian kan berapa bersaudara sih? 2. 2. Yang pertama? Ayah. Oh, kamu yang pertama. Yang kedua? Adek. Umur Lagi bola dia sekarang. Oh, lagi bola. Menjadi atlet bola. SD. SD, enggak sih taekwondo ya adiknya, tapi yang ke sparringnya. Oh gitu. Sparring aja sama kamu tuh taekwondo. Udah sering di rumah ya? Sering menang saya. Bunda sendiri dulu memang, apakah memang waktu muda atau waktu anak-anak tuh memang seneng nari, akhirnya bakatnya Turun. ke Enggak. Enggak. Sayanya itu yang seni sama sekali. Bertolak belakang. Iya, maksudnya gambar juga nggak bisa, nyanyi sama sekali sampai suami. Tapi kalau keluarga suami memang ada arah situ. Kakak yang pertamanya itu kayak dari SD sampai SMA nari, kakak yang perempuannya dari suami. Terus kalau mereka tuh juga main musik, Iya, ya mestinya semuanya. sepupu-sepupu dia tuh ada yang bisa main gitar, ada yang nyanyi, ada yang apa. Jadi Gitu. darahnya, Kayaknya lebih ke darah ayahnya. ayahnya ada Ayahnya sedikit. berarti dulu mantan musisi? Enggak juga, tapi ayahnya ya pernah sih kayak nari sekilas, bisa sih main gitar, bisa gitu-gitu. Ya, ada darah-darah seninya lah ya di keluarga. suka seni lah intinya di keluarga suami. Kalau keluarga saya pure nggak ada. Iya. Adanya si kakak juga mulai ikut banyak kegiatan. Sebenarnya renang juga ada prestasinya adek. Jadi dia tuh adanya tipe ngikut kakak. Iya, ngikutin dia mah. Oh. Jadi kakaknya mau berhenti, aku juga berhenti gitu. Oh, iya. Masih ya anak-anak. Iya, terus tuh kalau taekwondo juga lumayan adiknya. Prestasinya juga lumayan di taekwondo adiknya itu. Cuma memang nggak seini dia. Kalau dia kan kayaknya gurunya suruh ini, suruh dacil, tidak ceramah, disuruh ikut gitu. Disuruh, gitu. tipenya disuruh apa di sekolah lebih cenderung, Zianka kalau lagi bisa Zianka. Memang aktif ya Bun ya. Bun, terus kalau prestasi di sekolah nih, prestasi pendidikannya gimana kalau Zianka? Alhamdulillah ya dari kelas 1 Ranking 1. Iya. Keren. Alhamdulillahnya iya. Masih bisa ini sih Seimbang ya? seimbang gitu ya. Masih. Nah, itu kan yang nggak mudah Zianka mempertahankan nilai akademik secara pendidikan dan nilai prestasi dari bakat ya maksudnya kan. Memang ada berkaitan sama kurikulum pelajaran juga kan, olahraga, seni dan budaya gitu kan. Cuman kan nggak mudah ya buat ngatur waktunya. Nah, kakak Zianka sendiri gimana nih buat ngatur waktu untuk belajar dari segi pendidikan yang sedang dijalani saat ini, udah gitu ngasah potensi bakat. Ini kan bagi waktunya lumayan susah. Kalau ya. belajar biasanya malam ya Bun. Terus tuh ada les. Nah, belum waktu les. Les pelajaran. Iya. Ya kan? Gimana tuh ngatur waktunya kakak Zianka? Sesuai jadwal yang kakak bisa ya Bun. Iya, jadi sayanya bagi udah memang. Jadi kalau ada lomba nari ini kira-kira bentrok nggak? Kadang-kadang saya nyari dulu. Kira-kira di tanggal ini ada bentrok apa gitu. Oh, jadi bunda yang ngatur semuanya. Iya. Bunda manajernya. Iya, bisa dikatakan bunda Iya, bunda manajernya. manajernya. Nah, berarti kan schedule-nya dikasih ke kakak Zianka. Nah, ketika dikasih itu kakak Zianka nih ngedumel nggak sih? Ih, banyak banget sih yang harus dikerjain hari Pernah. ini gitu kan. Sering sih sebenarnya. Oh, sering. Nah, gimana itu ngelola rasa itu? Untuk tetap oke lah, aku fight aja terus, aku maju aja terus. Itu lawan diri sendiri aja. Nah, gimana? Biar geng LSM tahu semua nih, buat teman-teman. Ngelawan diri sendirinya gimana nih nyakit? Kayak gimana ya? Zianka kamu tuh harus bisa sampai kayak nyemangati diri sendiri ya gitu lah. Oh gitu. Terus kata diri sendiri, aku mau nanti aja, aku makan seblak dulu. Gak suka seblak. Kayak nasi Padang. Oh, nasi nasi Padang. Gimana tuh? Kan mau nari tapi aku mau makan nasi Padang dulu. Tapi kan kalau nari kan gerak-gerak ya, maksudnya kena perut kan gak enak, mual. Nah yang kayak gitu itu pernah ketemuin nggak? Enggak.
Oh belum pernah. Enggak, belum. Alhamdulillah. Jadi gampang kalau moodnya lagi nggak bagus. Nanti kita pulang latihan kita makan nasi padang. Udah Oh balik gitu. lagi. Iya kan? Bisa ngabisin ayam bakar 3 sih di nasi padang. Iya, dia ngemil, dia suka makan memang. Oh iya, karena kan energinya yang dikeluarin juga Iya. banyak setiap iya. kegiatannya. Betul. Dia nyari cemilan kalau di rumah. Kakak bisa di-share nggak jadwalnya kakak di hari Senin? Bisa. Latihannya apa aja? Bisa. Oh, schedule-nya dari- schedule-nya guys. dari bangun dan di sholat subuh, bangun pagi sampai mau tidur lagi deh, biar tahu sepadat apa sih. Oke, Senin. Heeh. Kalau Senin kan bangun tidur jam 5:30 atau jam 5 lewat ya, Bun. Nah, mandi dulu, sholat dulu, sarapan. Habis itu kan sekolah. Sekolah. Pulang sekolahnya biasanya langsung Pulang sekolah jam berapa tuh? jam setengah 1. Jam setengah 1. Itu pun biasanya dijemput telat ya. Biasanya dijemput telat. Ya nggak apa-apa lah. Kita nggak bahas yang telat. Terus langsung pulang. Pulang. Nyampe rumah jam berapa tuh? Biasanya jam 1. Biasanya jam 1. Oke. Terus nunggu 30 menitan ada Senin ngaji kan, Bun. Ngaji Oh ngaji ngaji. siang. Di rumah. di rumah. Di rumah. Oke. Dari jam 2 ya biasanya. Iya. Jam 2 sampai jam 3. Nah, setengah 4 itu berangkat les di PCI, les semua mata pelajaran. Oh, udah semua mata pelajaran. Oke. Sampai jam 6. Sampai jam 6. 6 Sampai jam 6. malam. Iya, sampai jam 6. Dari jam 3. Dari jam setengah 4 sampai jam 6. Oke. Habis itu kan dijemput. Langsung Telat lagi dijemputnya. enggak. Langsung pindah ke taekwondo dari jam 6 sampai jam 9. Oh, jadi nggak pulang Gimana? dulu langsung. Di Jerang. Jarang. Oh, jadi geser tempat dari bimbel ke Jerang buat Iya. taekwondo jam 6 sampai jam 9. Kadang setengah 10 ya. Iya, tergantung datang coachnya, Coachnya. sabengnya ya. aku udah Itu baru hari Senin guys. Baru hari Belum hari Selasa, Rabu, Kamis, Oke. Jumat, Sabtu sampai rumah jam setengah 10-an. Iya. Iya. Sampai rumah ngapain? Bersih-bersih apa? Bersih-bersih terus Iya. Istirahat, Istirahat setelah bersih-bersih dan segalanya. Nggak lanjut belajar langsung istirahat tidur karena udah capek hari itu. Kan Iya. tadi kan udah belajar itu tadi Iya, ya. iya. Les itu Les. tadi mata Iya, kan takut ada PR harus dikerjain malam itu bisa aja kan? Biasanya sebelum ada taekwondo, saya suruh ngecek dulu PR. Oh, mantap budaya. Oke, istirahat. ya Hari Selasa. bangun seperti biasa, sholat, sarapan, terus kan sekolah. Kalau Selasa itu keluar tuh kadang jam 12 sebenarnya. Iya. Jam 12. Nah, sampai rumah kan jam setengah 1 atau enggak jam 1. Selasa juga ngaji ya, Bun. Iya, ngaji. Ngaji juga dari jam 2. 2 sampai jam 3. Nah, jam setengah 5 ini les bahasa Inggris di Metro. Sampai jam. 6 lewat. Tadi kan ada waktu yang kosong tuh jam 2 sampai jam setengah berapa? Setengah 4 ya? Nah, itu ngapain? Bobo siang. Kadang belajar, kadang itu ngerjain apa Tugas PR sekolah. yang ada di les pokoknya. Oh, berarti ada waktu spesial itu malah Iya. buat ngerjain PR lagi. Oke, masuk lagi tadi sampai jam berapa tuh? Maghrib. Sampai maghrib. Maghrib. Oh, Terus Selasa Iya, jadi Udah sih sampai- Selasa segitu aja. Cuma kalau kadang ada lomba nari itu biasanya ada selipan-selipan Sampai- habis latihan maghrib lagi. latihan. sampai setengah 9. Nah, itu. Tergantung acara ya? Iya. Berarti habis maghrib ya tergantung acara. Kalau misalkan ada itu latihan, kalau nggak ada ya istirahat gitu kan. Oke. Hari Rabu. Random kali. Rabu kan biasa kan sholat, sarapan ke sekolah. Pulang sekolah. Nah, Rabu apa ya, Bun? Kadang Rabu free ya. Iya, cuma ada kadang ngaji, kadang enggak. Di sorenya itu ada apa? Dance ya, modern Ada dance. modern dance. Oh, Dari jam 4:30. Ya, hari Rabu di Sanggar tuh. itu Iya. Bun. Enggak, Enggak, di rumah. Oh di rumah. Dari Jadi lebih private banyak lagi. memang memanggil guru untuk ke rumah ya. Bun? Iya. Oh. Malamnya? Malamnya Enggak ada. enggak ada. Nggak ada. Oke, berarti ya santai lah ya. Iya. Buat napas dikit. Iya, fleksibel kecuali ada lomba nari atau apa biasanya Ya, Pak. Lebih latihan. pada. Karena Pasti pelatihnya lupa, dulu itu kerja, jadi bisanya di habis setelah maghrib. Oke. Kamis? Habis padat ya, Bun. Iya, Oh. lumayan padat. Kamis padat. Iya. Tarik Kan nafas dulu, tarik nafas. kan sekolah kan. Nah, kalau Kamis tuh pulang jam 12, tapi ada eskul pramuka. Oh. Jadi tuh kadang suka telat sampai Jam 2. jam 2 ya. Kadang Ya, jam capek 1. juga sih. Sampai rumah jam setengah 3, jam 3 berarti.
Udah sore. Paling enggak sih setengah-setengah 2 lah paling. Iya, Pas sampai rumah sama 2. Istirahat dulu tuh. enggak, langsung ngaji. Langsung Oh iya jam 2 nya ngaji. ya? Ngaji. Oke. Sampai jam 3 kan, Bun? Nah, setelah itu 4:30 les bahasa Inggris lagi di metro sampai jam bahasa 6. Inggrisnya berarti seminggu 2 kali ya. Iya. Setelah itu taekwondo lagi. Oh malam taekwondo jam 10 itu. Iya, Iya. Padat ya kamu saya. Kamis padat banget sebenarnya. Sebenarnya Kamis itu ada sih, tapi kadang-kadang fleksibel. Dia sebenarnya ada latihan modeling, catwalk itu di Serang. Cuma kadang-kadang tergantung pelatihnya bisa apa enggak. Iya. Oh, Kamu ikut selipan modeling ikut juga modeling sekarang. juga. Latihan setiap hari Kamis. Iya. Fleksibelnya seperti itu. Iya, siang hari biasanya. Jumat Jumat lega ya lumayan. Iya. Kalau Jumat lega. Jadi kan Jumat kan laki-lakinya mau sholat Jumat. Jadi di sekolah JK itu Pulangnya sampai cepet jam 11. Jam 11. Tapi piket Hmm. sampai jam 12 biasanya. Oke. Kalau piket sejam kan. Setelah itu pulang ke rumah, makan habis itu ngaji lagi kan, Bu? Iya. Oh, ngajinya hampir tiap hari ya, Bu? Sebenarnya seminggu 3 kali, tapi kadang ganti jadwal, kadang apa. Sama les ya. Sama les Pelajaran. pelajaran lagi. les lagi Iya. sampai maghrib lagi. Lagi. Kan? Malamnya istirahat. Iya. Iya. Sabtunya? Kalau Sabtu tuh pulang jam 11:30. Oh, Sabtu udah masih sekolah? Masih Negeri kan, negeri Oh sekolah. iya, negeri. Pulang jam 12 sampai rumah jam 1 terus. Kakak lupa. Nggak ada sih, fleksibel. Kalau ada lomba ya paling Iya. izin Paling atau Sabtu apa. Minggu pasti buat kegiatan. Kalau Iya. ada lomba. Kalau ada lomba iya. Jadi kosongnya off-nya di hari Minggu. Iya. Hari Minggu gak ada kegiatan. Nggak ada ya, hari Minggu nggak ada. Podcast. Oh iya. Iya, ini kan Hari juga Minggu kosongan. podcast, Iya, bener. iya. Lagi podcast. Kakak kan jadwalnya padat nih. Masih ada waktu nggak buat main sama teman-teman? Kadang ada ya. Ada. Ada. Baru tadi pagi jogging. Oh, jogging sama teman-teman. Jogging, keren. Lu jogging. Oh, nggak jadi muatai dia. Iya, ibu-ibu produser ini jago memantai kan taekwondo kan. Enggak, aku sparring. Jangan, pasti dia menang. Cuma kadang-kadang ya ini kalau kayak November ini dia udah izin mau main ya, kayak mau main sama temennya kemana. Saya udah bilang kalau di Sabtu ini kan nggak bisa, di minggu besoknya ada lomba nari, di minggu berikutnya kayaknya lomba taekwondo di Duta Tangerang. batik dulu. Oh Kadang. enggak, taekwondo dulu. Lomba taekwondo di Tangerang. Kayaknya 2 hari biasanya Sabtu dan Minggu kan. Ya, weekend. Terus di tanggal 20-an itu minggu depannya lagi kan dia mau ikut Duta Batik Serang ya. Iya. Jadi kayaknya sebulan ini lagi nggak bisa main ini, kita bilangin gitu. Ah, gimana responnya? Kesel kah? Aku mau main tapi mau kompetisi. Kesel banget pernah. Gimana? Kayak- Ungkapkan saja kesalahan gimana? Kayak, Bunda kenapa sih kakak diikut-ikutin mulu kayak gitu? Itu kan jadi pertanyaan. Iya. Kenapa diikut-ikutin dulu? Ini itu tertekan di kakak Zianka atau memang kakak Zianka ya lagi malas aja, tapi kakak Zianka yang pengen ikut di event itu kan Bunda cuma ngikut daftarin doang kasarnya kan? Lagi males. Oh berarti lagi malas. Iya. Jangan salah Bunda dong. Bunda kan ingetin. Ya kan? Bunda, biasanya Bunda kalau lagi ada itu tadi kompetisi itu suka ditawarin dulu ke kakak mau ikut Apa langsung terima aja? Bunda aja langsung daftarin gitu. Kalau nari tawarin ya. Iya. Tapi kalau taekwondo kadang-kadang kan adiknya Enggak. biasanya kan adiknya ngikut. Ya udahlah biar sekalian kakaknya gitu. Jadi biasanya saya nggak nawarin. Oh, Langsung saya daftarin aja. oh, iya, pantesan. Bunda tidak boleh begitu. Iya. Tapi kakak senang apa kesel? Seneng. Oh, seneng. Oh senang, berarti lagi malas aja ya? Iya. Iya pas kalau udah lagi lomba atau latihan sebenarnya mah happy aja. Itu kakaknya yang tadi di rumah tuh suka ngeluh kalau mau berangkat. Sudah sih nggak usah latihan taekwondo capek gini-gini. Tapi tak tanya tuh pas pulangnya yang kakaknya yang ini. Gimana latihannya tadi? Enggak, udah ketawa-ketawa di lapangan mah udah bercanda-bercanda sama temennya. Mau berangkatnya doang ininya Gimana biasanya. tuh Kak? Karena mungkin banyak ketemu sama teman, jadinya happy gitu ya. Berarti memang tempat latihannya juga bikin happy ya Kak? Iya. Udah nyaman sih. Oh, udah nyaman. Nyamannya kayak gimana tuh? Sama pelatihnya. Kayak Udah best friend aja. Pelatih cerita ya? Gimana? Kayak gimana ya? Kadang
Oke, Padang 4, ayam bakar 8. Itu kayak gitu nyamannya apa gimana? Enggak, kadang suka kayak kalau mau salim sama namanya kalau di taekwondo, nah panggilan coach itu sabem. Sabem. Kan namanya Nggak ya apa-apa sabem. spoiler ya. Nggak apa-apa sabem. Namanya kan sabem Andre. Oke. Ya, jadi dia tuh setiap saya mau salim pasti dijambak dulu nih rambut. Bercanda, maksudnya bercandaan. Oke. Terus udah salim, sering aja dijail-jailin. Pakai apa? Pakai topi digini-giniin. Itu nyaman. Udah kayak jadi Udah dari teman dulu ya sih gimana ya. ya? Jadi kayak adik kakak kali ya. Iya. Sini Om, jambak. Jangan nggak Soalnya boleh ini Kan deh. biar nyaman. Oh, gitu. Soalnya coachnya tuh pada muda-muda kayak yang pelatih taekwondonya tuh masih kuliah gitu. Oh. Yang pelatih narinya juga baru umur 24 tahun, belum Kakak nikah boleh juga. di-spill tempat latihan taekwondonya di mana? Saya tahu kan Taekwondo. temen-temennya Di klub ada yang Nama klubnya CBC itu artinya Cilegon Cilegon Bajak Bajak Club. Di latihannya di Jeran. Oh, di Jarang ya. Oke. Tuh, siapa tahu nanti teman-teman geng SMA Iya. ada yang pengen ikut latihan taekwondo gitu ya kayak. Sparring sama kakak Jian kak. Langsung aja. Iya sih kalau atlet pomse di Cilegon susah. Kalau sparring banyak. Tapi kalau yang pomsenya itu tuh susah nyarinya. Cuman tinggal 2 ya atlet kayak gini nih. Iya, di klub yang lain tuh paling ada 1. Tinggal 2, maksudnya di klub kakak yang saat ini tinggal 2. Iya, maksudnya yang lainnya tuh pindah ke sparring gitu, ke kirurgi. Pindah kategori. Iya. Oke. Padahal kalau kayak kejuaraan itu kan tetap ada ya kategori pasti. pomse Iya. itu. Kayak sebenarnya butuh kayak nanti porprov ya terus tuh Popda itu kan gitu. Tapi peminatnya tuh sedikit. Susah nyari atlet pomse. Oke. Kakak. Kan mau ngomongin prestasi ini. Ayo. Mau ngomongin prestasi ini kak. Kakak prestasi yang paling kakak senengi maksudnya selama ini gitu yang paling bikin kakak bangga gitu. Di apa tuh kak? Nari. Menari. Di mana itu pas waktu lomba di mana? Di Raja Student itu tuh kan di RJ. Oh, di RJ. Kakak juara berapa itu? 1. Oh, juara 1. Kenapa kakak FLSN. pilih momen itu? Itu Karena- yang paling terbaik. Iya terbaik banget. Soalnya saya tahu itu di situ penampilannya terbaik banget. Saingannya juga berat Iya, juga berat pada juga, saat berat itu. Bagus-bagus semua sih di Raja Student tuh. Berarti kakak ngeliat tuh finalis yang perform yang tampil, kakak lihat tuh ada kesalahan atau tidak, kayak gitu, nganalisa kayak gitu. Iya enggak? Iya. Minder nggak? Pernah minder, cuman kayak ya biasa aja sih. Kayak gimana nangkep aja bun. Udah berapa jenis tarian? Berapa jenis tarian yang kakak bisa? Tapi lebih ke Jaipong Jaipong Oh, sih. lebih ke Jaipong. Cuma kalau yang FLSN tuh ya festival seni yang Pelajar. pelajar, Ya, itu tariannya lebih ke Garapan. bukan tarian kayak Jaipong atau gitu. Garapan itu maksudnya bikin gerakan. Iya, bikin gerakan musik Oh, iya. itu di ini. Oh, Bikin model tema sendiri. Oh, Tema kreasi, sendiri, iya, kreasi. iya. Kreasi. Udah dibentuk temanya dari ada juknisnya gitu kan. Jadi harus sesuai dengan tema gitu. Kakak sekarang kalau latihan nari masih? Kemarin terakhir itu lomba di Ancol sih, terakhir latihan. Terakhir lomba di Ancol tanggal 24. Udah nggak ikut sanggar sekarang Bun? Iya, lagi istirahat. Udah latihan sendiri. Iya. Cuma lagi ada mau minta garapan sama pelatih. Oh, sekarang itu udah lebih ke project. Oh keren dong. Keren. Udah lebih ke project sekarang itu. Iya, udah. pingin Zianka bisa nari ke siapa aja gitu. Maksud saya tuh Iya. siapa aja yang mau kolaborasi atau apa sama Zianka, oke gitu. Jadi memang ya ketika istirahat dari sanggar karena pingin seperti itu, maksudnya Iya. bebas untuk sama siapa aja gitu, biar berekspresinya bisa lebih independen. iya gitu. Independen. Bisa ikut siapa aja Iya. yang Jadi mau bisa- make lah ya. Iya. Bereksplorasi lah. Iya, ya. gitu. Mau main nggak di video klip aku? Mau dong. Mau banget. Mau? Boleh. Kakak sekarang tarian yang kakak inginin nih yang belum masih kakak pengen gitu.
Ada nggak? Enggak, udah semua ya. Udah Bun. semua. Tapi pasti kakak ada pengen Pengen nari pengen apa nari apa ya? Pengen enggak ada. Udah Udah. semua sih dicobain. Oh, udah semua dicobain. Oh, mungkin kalau sekarang lebih ke modern dance ya, udah mulai enggak juga latihan. sih. Oh, enggak? Modern dance tuh menurut dia ngeluh dia. Agak susah katanya. Agak susah. Kan gerakannya beda ya. Iya. Tradisional sama modern Iya, dance. betul. Jadi dia kadang masih ngeluh sih. Kenapa harus ngeluh? Suka tantangan nggak? Suka banget. Suka tantangan yang kayak kalau ditantang itu mah suka tantangan Susahnya challenge. apa kalau di modern dance dibanding tarian tradisional? Itu powernya harus power banget, pakai power patah-patahnya Terus juga. lebih cepat ya, Iya, cepet. gerakannya lebih Gerakannya cepet cepet ya. banget. Tapi Suka. lakuin lah. Jangan membatasi Ini diri. rencana hari ini mau bikin kan kadang sayanya iseng buat itu IG ya. Jadi ini sama pelatihnya udah jadi nih gerakannya. Ayo cari posisi tempat di mana kita bikin video gitu. Jadi rencananya hari ini setelah dari sini. Iya, aku kemarin ngeliat posting. Kamu tau nggak anak viral yang pakai baju SD yang nari apa? Azizah. Ya, itu. Itu kan dia keluar dari zona nyaman ya. Dari zona aman menuju ke zona nyaman. Maksudnya tantangan-tantangan yang dia terima itu justru jadi motivasi bukan keluh kesah. Nah, justru dengan melawan hal itu, ini lawannya diri kamu sendiri loh, kasihan kan. Itu bisa ngebuka lagi jalurnya. Dia kemarin baru dapet juara apa gitu di luar negeri, entah itu di Eropa gitu kan. Dia koreografernya, maksudnya otak dibalik semua yang nyiptain gerakan itu. Masih muda, mau bertarung untuk diri sendiri itu luar biasa. Siapa tahu jangan nanti batasi kakak lah. jadi ini penari latarnya ini si Agnesmo kan. Bisa. Iya. Ada. Semua kan memang berawal dari ya mumpung sekarang. Jadi kalau ngeluh wajar lah. Iya. Ditambahin aja. Mumpung masih muda, masih muda banget ya, jalannya masih Masih panjang. panjang gitu, dicobain apa, makin ditingkatin lagi gitu kan. Ya mungkin karena masih anak-anak ya jadi Nggak apa-apa. kadang males, Iya, kadang ini. wajar sih Bu. Cuma sayanya ya tetap aja. Kadang dianya nggak mau, tetap aja pelatihnya saya bilang bisa hari ini ke rumah aja. Padahal dia di rumah gitu. Bagus, Agak strategi dipaksa Bunda. ya. Saya tipenya kayak gitu. Jadi mungkin akhirnya mereka tipe anak saya kan bukan yang otodidak ya. Harus diasah dulu baru jadi. Jadi sayanya kayak gitu. Sayanya yang kekeh, sayanya yang enggak ini enggak boleh berhenti, enggak boleh setengah-setengah. Iya, Saya betul. tipenya kayak gitu. Ya, Ada sama-sama. target sendiri gak dari Bunda untuk Zianka Bu? Kenapa saya akademik penting ya, tapi sayanya ngelihat sekarang perkembangan ini betul. ternyata lebih butuh juga di luar akademik iya, ya untuk pendampingan pendukung Pendukung, itu. Jadi sayanya kenapa saya terjunin dia, kamu coba ini gitu kan. Kalau nari itu kayaknya sekarang itu kayak jadi pelatih tari, garapan aja udah dari segi fee-nya itu Lumayan. saya gitu kan. Jadi maksud saya tuh ketika nanti mungkin dianya di akademik, maksudnya kayak bukan tertarik sama kantoran, dia bisa Iya, punya skill. iya itu, gitu mengembangkan maksud saya skillnya, kayak ya. gitu. Saya maksudnya memikirnya ke depannya karena ibunya S1 juga tidak, maksudnya bukan tidak sih, ada manfaatnya. Mungkin pikiran saya agak terbuka lah dengan itu, tapi kayak mengembangin itu kayak agak susah gitu. Karena saya nggak punya skill yang lain, cuma akademik aja gitu. Kakak Zianka beruntung punya Bunda. Iya. Tinggal kakak Ziankanya aja menikmati arahan Bunda. Bunda kan baru tinggal di Cilegon tuh tahun 2018 Akhirnya. Oh, Bunda bukan orang sini. Bukan. Oh, Saya lahir di Kalimantan. Kalimantan. oh Kalimantan. Iya. Bunda ada ke Kalimantan. Enggak, saya orang Jawa. Jawa Tengah ya, Magelang. Oh. Cuma dari saya umur 2 tahun, bapak sama ibu itu transmigrasi Oke. ke Kalimantan Timur, sekarang jadi Kalimantan Utara. Oke. Itu terus dari kecil di situ, tapi kuliahnya di Jogja. Kuliah di Jogja. Terus itu 2018 karena suami pindah kerja di sini. 2018 akhir pindah Di sini. Iya. Bunda kan baru ya, maksudnya ketika baru pindah ke sini terus akhirnya bisa tahu, bisa di les ini, ikutin les ini itu dari mana Bun? Kakak saya itu yang kan kita pindah ke sini ini berdua. Kakak saya yang nomor 2 satu kerjaan sama suaminya.
Jadi dianya Yang banyak kasih informasi. dia tipe ibu yang sama anaknya tuh kegiatan ini dan konsisten. Jadi saya namanya adik tuh biasanya ngelihat kakak ya, ngelihat kakaknya, oh dia pola mendidik anaknya seperti ini, dan alhamdulillah anaknya oke nih dengan kayak gini. Jadi sayanya ya udah harus ada kegiatan di luar ini. Terus saya mikir juga dulu ketika belum ada zona-zona kan prestasi didahulukan ya untuk masuk SMP atau SMA yang ini apa nih yang bisa untuk nanti sekolah, memudahkan dia sekolah gitu. Kayak gitu. Jadi saya nyari. Terus Bunda juga berarti banyak nyari informasi. Oh ini cari guru nari, guru taekwondo, guru renang itu. Bunda cari informasi banyak dong ya. Iya, kalau nari memang ini sih, memang sayanya kayaknya suka aja gitu, kayak anak itu kayaknya punya sesuatu seperti bisa nyanyi. Saya pingin anak bisa nyanyi gitu di depan. Saya kan dengan orang tua pasti bangga gitu. Tapi kan nggak bisa gitu. Jadi saya nyari yang lain gitu. Gitu. Kalau saya nyanyi semuanya bisa. Terus karena saya lihat kok dia jam terbangnya tampil depan banyak orang kan kayaknya akan memudahkan nanti dia kalau berkomunikasi dengan orang tuh tingkat PD-nya gitu. Jadi saya ngelihatnya ke situ. Menang mah bonus sebenarnya. Saya nggak berharap awalnya nggak berharap itu, cuma rasa percaya dirinya aja. Bunda kan mendampingi kakak kan, berarti harus mobile di luar rumah juga agak lumayan ya Bun, ngantar kemana-kemana itu. Buat Bunda sendiri capek nggak? Enggak sih, dulu bahkan kalau renang tuh subuh seminggu 3 kali. Subuh. Iya. Jam berapa? Sebelum sholat subuh. Emang mulai jam berapa? Jam 5. Jam 5. Udah masuk. Kalau telat nggak boleh Jam 5 disuruh subuh. pulang. Iya. Di mana itu Bu? Klub renang Atau di sini di ya. salah satu klub renang ya. Iya. Oh Di gitu. sini. Jadi seminggu itu 3 hari sore, 3 hari subuh, 1 harinya fisik. Oh, treatmentnya gitu ya. Iya. Oke. Jadi sayanya ya saya yang kayak gitu, bolak-balik. bolak-balik. Atlas ini, renang, sayanya. Bunda memang tidak punya pekerjaan di luar sebagai ibu rumah tangga ya? Memang, Iya enggak. Memang Memang berumah tangga. Iya. anak-anak. Jadi semuanya saya Handle sendiri. Iya. Seru. Rutinitasnya banyak ya. Jadi aus. Iya benar. Jadi aus rutinitasnya aus. banyak. Aduh. Ya, Bunda ini kita ada minuman. Kayak dari tadi aku ngeliatin si Kakak nih seneng Dia banget suka. kayaknya. Dia suka yang Enak. Enak. Gimana rasanya Kak? Seger. Seger. Kalau itu rasa apa tuh? Hibiscus kan? Nih, Tropical Park. Tropical Purple. Aku mau nyobain yang kopi latte. Ini gulanya dari gula singkong. Udah aman ya. Jadi kalau minum seseger itu gulanya aman. Aman berarti buat saya. Aman Aman buat buat Bunda. Ibu. Buat kesehatan, kamu kan suka nari kan, jatuhnya kan olahraga kan. Minum kesehatan ini oke lah. Terus Kakak membagi waktu tadi agak lumayan padat ya gitu. Terus peran orang tua nih, peran Bunda, peran ayah gitu. Sekarang saya mau nanya ini, peran ayah buat Kakak. Ya. Alhamdulillah dapet Alhamdulillah. Semua. semuanya. Nah, Saya frekuensi sama ayah. Kayak gimana nih? Frekuensinya kayak gimana nih? Ayah juga aktif ya Bun. Iya. Oh. Kayak Ayahnya mirip kayak dia, berisik, nggak bisa diem. Berisik. Oh, jadi kalau Terus itu, ngobrolnya nyambung. terus itu misalnya bahasanya teman-temannya dan kakak selalu ngomong kan dia nggak punya malu ya. Dia Oh, Jian gitu. kayak ini, mau di keramaian mau di apa enggak, sama ayahnya. Oh. Kayak gitu. Ya, jadi Lebih mudah berkomunikasi dengan banyak orang. Janka kan sekarang kelas 5 ya. 5. Bentar lagi mau SD. Bentar lagi mau SMP. Bentar lagi kelas 6 gitu kan. Kan kita udah diskusi banyak banget nih dari latar belakang Janka suka renang, tari, Iya. taekwondo. Tadi masuk ke PAI juga ternyata dicemplungin sama gurunya. Oke aja nggak ada masalah. Pidato, iya. Pernah hampir Iya. puisi disuruh ya. iya. Nah, kayak gitu kan maksudnya mau mencoba berarti kan. Udah gitu tadi ada modeling gitu Iya. kan. Nah kalau berbicara harus milih salah satu, Tahu. Janka pilih yang mana? Nari. Berarti pengen ke dunia profesional Iya. nari. Berarti kan masuk ke SMP sebenarnya udah bisa jadi ini loh, di fase-fase itu
jatuhnya udah bisa masuk ke profesional loh Bun. Maksudnya kan itu udah dilatih dari kecil gitu kan. Jadi tinggal dari Ziankanya aja difokusin. Banyak kegiatan nggak masalah sih, nggak apa-apa. Tapi pasti akan jatuhnya milih salah satu. Makanya kan kakak nanya kan kakak, kalau kamu udah punya jawabannya lebih enak malah. Jadi bunda lebih fokus ke situ. Jadi bisa lah. Goals mau nari di mana? Di Istana Presiden enggak? Iya, kalau goals tuh pengen di Korea. Oh, pengen Pengen ke Korea. Iya. Tidak menutup kemungkinan kamu bisa ke sana. Tinggal caranya aja kamu mau ikut kompetisi kan sekarang ada banyak cara-caranya. Tinggal kamu cari maksudnya referensinya. Apalagi sekarang dengan adanya YouTube kamu bisa latihan mandiri. Kalau misalkan lagi males sama coach, mau alasan apapun sama bunda nggak usah latihan. Kalau lagi moodnya nggak bagus kan besok bagus kamu bisa balik lagi ke internet buat nyari. Korea loh. Mendatang mau kompetisi di mana Bun? Untuk nari? Enggak sih, ini cuma di Cilegon aja. Cilegon aja. Cuma tunggal, kan biasanya sama tim ya. Ya, tim. Karena lagi masih istirahat sama sanggar, jadinya akhirnya tunggal. Tunggal. Iya. Nah, narinya ada. Kalau ada kategori tunggal, biasanya dia ikut tunggal. Kayak gitu. Kalau tunggal gimana tuh? Kan kamu Alhamdulillah juara 1 ngalir. Jadi awalnya dia pribadi. Jadi dianya lebih bisa eksplor sebenarnya tunggal. Jadi powernya yang berlebih itu dia nggak menahan. Kalau tim kan harus nahan. Sementara dia Jadi itu berlebih. pelatih saya sering kontrol Iya, biar tidak menutupi yang lain. Iya. Oh, berarti kamu lebih seneng single ya? Bun itu kan berarti kalau tunggal kan harus menyiapkan kostum sendiri, musik sendiri gitu. Kalau biasanya kan kalau Zianka itu lebih ke musiknya kan memang yang ada yang di YouTube ya. Tapi kalau kostum bisa pinjam di sanggar. Dan saya mungkin karena udah biasa jadi saya tahu cara makainya, cara nyanggulin. Cuma make up aja saya nggak bisa. Bisa kok jadi badan. make upnya nggak bisa. Cuma kalau cara makain kostum nanti nyanggul apa, oke sayanya udah bisa ke situ. Jadi ada memang bunda juga punya. Berarti bunda harus punya tim sendiri juga ya untuk make upnya, untuk make up kostum. ya. Sebenarnya dia udah mulai saya kursus make up sih. Udah bisa lah, cuma apa yang belum bisa alis. Ya. Agak masih kagok. Kalau yang itu udah keren loh ya. Berarti memang sekecil ini dia udah bisa segala macam gitu loh. Iya, bagus kan? Peran bunda kan? Iya, karena katanya penari biasanya lebih bagus harus bisa make up. Harus bisa make up sendiri. Karena kan kalau tampil misalnya kan sering kalau pagi berarti dari jam 5:30 tuh udah make up. Biasanya kalau pas itu jam 3. Iya pernah ya memang. Jam 3 aku masih bobo. Masih mimpi. Gitu. Seru. Paling jauh kompetisi di mana tuh? Di Jakarta, Putra Putri Tari Cilik Indonesia. Enggak yang maksudnya yang Jakarta tapi ini Putra Putri Tari itu sama digabungin ada dari Sumatera ya kayak Jawa Timur apa gitu. NTT, NTB. Iya, kayak gitu. Kak, kan kakak lebih seneng sendiri gitu kan? Kan enggak sih dua-duanya sebenarnya suka. Cuma kalau tim itu dia harus ngontrol powernya. Kontrol powernya kan, maksudnya kan rame-rame sama sendiri kan dua hal yang berbeda nih. Iya. Kan tadi udah kelihatan nih kisi-kisinya kalau yang berkelompok kan kontrol dan sebagainya. Tidak boleh terlalu menonjol kalau Ya ini kan berkaitan sama mood ya, sama rasa gitu kan. Berarti kalau suruh milih kakak lebih nyaman yang berkelompok apa yang sendiri? Kelompok. Kelompok, kenapa? Soalnya ada temennya Bu. Ada temen. Ya kalau lomba itu rame kan, bisa main, bisa tuh. Terus timnya yang sebelum yang ini nih, yang tepat yang setelah Desret, memang udah kayak ada keluarga gitu. The best. Di tim Zian kayak yang paling tua. Oh gitu, yang paling kecil? Ada namanya Laras. Kelas berapa? Kelas 3 ya. Kelas 3 ya. Kelas 3. Susah nggak itu? Diatur ya itu? Geol-geolnya gitu yang bener. Pernah saya kan di tim ada 6 orang. Ya. Jadi siapa aja? Nomornya siapa aja? Alea, Rizani, Abigail, ya, Laras, sama Queen. Jadi pernah saya hampir mau meledak marahnya. Iya seru nih. Karena mereka nggak ngedengerin pelatih, dan sampai nggak kuat pengen marah banget itu. Oke. Sama kayak
Kalian ini kenapa nggak dengar Kak Anja sih? Sampai udah pada gini. Ya maaf kakak, kan manggilnya kakak kan. Emang Kak Anzanya ngomong apa sampai gak mau Kayak didengar sama? Kak Anja udah sampai, kalau kalian kayak gini, Kak Anja nggak mau ngelatih lagi, udah sampai mukanya capek Kak Anja. Kak Anjanya ngomong kayak gitu? Iya. Kenapa ya Kak Anja kayak gitu? Oke, terus? Terus sampai saya kemarin sampai mereka kayak maaf kakak, aku nggak ulangin lagi janji kayak gitu. Kakak sendiri pengen nggak nanti jadi pelatih? Jadi pelatih Mau nari? banget. Pengen banget. Banget. Udah mulai ngelatih adik-adik ini belum? Kalau Waktu- 17-an misalnya gitu. Iya 17-an 17-an. sama biasanya apa ada apa pekan seni yang di sekolah itu. Iya. Oh pensi kayak pensi gitu. Itu biasanya kan dibagi timnya. Biasanya dia ngajarin temennya. Gimana tuh kalau ngajarin? Srek. Usraknya gimana ya? Kayak Ji nggak bisa sih, udah sih pulang aja. Astagfirullah kata. Srek aja. Ada muji kamu. Iya. Berarti ada tantangan lagi ya, tantangan sendiri ya kalau. Bete nggak? ngajarin. Pernah hampir, udah lo nggak mau ngelatih kalian aja sendiri kayak gitu. Sampai Berarti pernah. selama ini itu yang dirasain Kak Anja ketika Iya. Iya Ya Kak Anja ya. benar. Nah, gimana tuh? Bunda udah nyiapin pelatih buat travel, tapi kamunya agamunnya jelek ya. Gimana rasanya pelatih? Kan kamu udah nggak ada pelatih. Oh gitu, rasanya jadi pelatih. Oh gitu. Tapi kapok nggak? Dikasih kesempatan buat ngelatih kayak gitu kapok nggak? Enggak, malah seneng. Malah seneng. Aku dulu juga waktu kecil tuh ya pengalaman nih. Waktu kecil tuh juga sama almarhum ibuku tuh kan dimasukin sandal gitu Bun. Nari-nari gitu cuman sayangnya tuh nggak suka. Nggak suka apa ya? Didanan-dananin itu. Oh, iya, Dulu iya. juga pernah ngeberontak ya nggak mau pakai foundation. Iya nggak suka. Iya nggak suka. Ribet gitu tuh kalau saya tuh. Tapi akhirnya memang sekarang usia segini tuh memang masih kepake loh Bun. Maksudnya untuk kelenturan tubuh gitu tuh Oh, iya, masih dari masih sekarang. kepake. Potensi bakat dia itu dari sekarang. Masih kepake gitu. Tadi ngomong pakai foundation. Suka apa ngebrontak? Lah sekarang dikursusin make up. Gimana? Sekarang suka, Oh, sekarang suka. kayak suka nge-make upin siapa? Temen-temen lucu Nyaman. aja, nyaman. Kamu nyaman. Nyaman. Awal mula Bunda, kamu apa les ya kan namanya? Iya. Les makeup kamu apa sih? Kan udah padat nih jadwalnya. Iya, kayak Iya. kok Ada jelasin lagi. lagi. tambahin lagi. Respon kamu gimana waktu saat itu? Mama ngapain sih? Iya, buat ngapain sih kok les makeup lagi udah banyak loh kayaknya. Oh, udah gitu dulu ya. Terus. Terus kata bunda, udah lo nggak apa-apa buat nari kan biar bisa makeup sendiri. Oh gitu. Terus gimana? Kamu masih ngedumel itu? Masih. Masih ya. Terus langsung lah ke kamar, udah lo nggak apa-apa lah. Gitu. Hari pertama ketemu sama yang ngelatih makeup gimana? Yang latih mah Udah kenal soalnya pelatih tari pertama. Oh, Itu udah yang bunda kenal. ini itu. Oh, jadi udah enak dong, udah kenal. Nah gimana tuh? Kan udah kenal nih. Jadi pelatihnya gimana? Udah tuh makeup sendiri aja. Atau gimana? Enggak, Oh, tetap dicontohin aja. Oh, itu santai. Kamu lakuin. Iya. Karena Gak bisa. Karena mungkin Bunda nggak bisa make up ya. Iya nggak sama sekali. Jadi waktu sayanya bahkan harusnya kan kalau pas lagi terapi itu yang membuat rambut saya rontok itu kan alisnya ya hilang juga. Saya nggak bisa juga tetap ngalis. Oh gitu. Kan biasanya itu kalau habis terapi itu yang biasanya efeknya rontok, mereka bisa ngalis kan dengan apa yang saya alis. Saya emang nggak, pasrah aja udah. Wah, beneran. Sama Bun saya juga nggak Nggak bisa bisa make up. ngalis, iya. Jadi Jadi ya, nggak suka di make up. jadi nggak apa-apa nanya harus bisa kan Iya. nanti daripada cuma mau ke undangan ini ke salon kan Iya. dia lagi kan Terus bisa. apalagi memang kalau nari kan harus. Iya. Jadi kamu udah mulai itu apa diajarin tutorial makeup. Iya. Akhirnya makeup sendiri, belajar Iya. di cermin. Di cermin. Ngaca-ngaca gitu. Iya, ngaca. Gimana? Yang kamu rasain apa? Kok gini? Iya kayak ya Allah ini. Jadi pernah pas pakai alis kan ditutup ya biar kayak gimana? Ditutup. Tantangan. Oh, challenge gitu. Challenge. Terus pas kalau yang kanan bagus. Pas pakai yang kiri Iya. kayak cicak. Biasanya gitu kan yang sebelahnya yang Iya, itu yang bagus yang sebelahnya. Akhirnya kesel. Ya kayak ini mau hapus lah hapus tapi sama pelatih jangan. Oh, Biar dilihat kan before afternya juga nanti tambah-tambah. Sekarang udah bisa ngalis.
Udah ya? Udah. Alhamdulillah. Cuma kadang pernah sekali perform, udahlah daripada make up di Manggil, tempat yang lain manggil atau manggil. ini Nggak ada antri biaya lama lagi kan. ya, Bun, ya. Kalau mau di tempat make up antri biasanya. Mm-mm. Jadi udah dia make up ngalisnya nyari tetangga yang Bisa bisa ngalis. ngalis. Jadi yang ngalis tetangga, make up yang lainnya Di dia. sini peran tetangga. Rukun tetangga itu penting. Iya, iya. Rukun warga gimana nih? Kalau di komplek apa Zianka mah ibu-ibunya udah bestie ya, Bun. Iya. Sama Bunda. Oh gitu. Nah, ini mau ini nggak bisa ini siapa yang bisa ngalis gitu ya, ada di rumah. Oh. Oh, ada ini ya udah di kesana Oh, aja. kakak Zianka dilelang buat ngalir. Seru. Berarti uji cobanya sama temen-temen hasil belajar make upin tuh? Apa sama Bunda? Ngalisin. Tiba-tiba Bunda, Enggak Bun sih, sini Make mau di upin make sini up. aku make upin Temen gitu. ya? Pernah nggak? Teman-teman. Oh teman, kalau Bunda pernah di make upin ya sama kakak? Enggak. Enggak. Apa? Enggak mau bundanya. Oh Bundanya nggak mau. Bunda enggak mau. Ayah, Ya, ya. siapa tahu kan kayak The Rock, aktor The Rock kan sering Pernah diceritanya. Bunda nge-make upin tapi lomba Agustus. Oh. Lomba make up suami istri. Seru. Zianka di rumah udah ada piala udah berapa ratus? Enggak tahu. Nggak tahu. Hmm. Iya. Kalau yang medali juga dari renang sih kan Wah, renang. itu. Kalau renang kan medali udah Iya. banyak sih. Tapi kalau yang piala itu Mm-mm. nggak tahu ya. Soalnya Soalnya itu. nggak gitu. Tapi untuk saat ini kakak Zianka kalau ikut lomba lebih kepada seneng kumpul sama temen-temennya gitu kan, atau lebih gue harus juara nih kan ada target gitu kan, harus dapet nih di event ini apa Kumpul udah sama nggak mikirin? teman-teman itu rumah bagi saya, Mbak. Oh gitu. Kumpul sama teman-teman. Karena kan kayaknya karena jadwalnya padat, padat. pas lomba dia bisa main kan di situ sambil nunggu pengumuman tuh. Kamu suka gibah ya di situ. Kamu suka gibah di situ ya. Aduh. Juga kayak Aku tuh latihan capek banget. Kumpul sama teman-temannya. Iya, jadi misalnya lombanya lagi di mall ya udah kan setelah lomba nunggu pengumuman itu kan biasanya bisa 2 jam 3 jam Iya, ya. main Itu main mereka ke mana, time zone atau apa, jajan sepuasnya. Itu momen ini kayaknya dia happy banget. Ya kamu happy jajan. Bunda ayah pusing. Enggak sih fun. Kakak kan nari udah, taekwondo udah, pidato, PAI udah, modeling lagi dicoba. Kok tiba-tiba masuk modeling ini gimana tadinya kakak? bilangnya. Iya. Jadi kan ada satu tim Oke. namanya Abigail. Dia itu selebgram ya, Bun. Modelingnya Abigail udah saya- sampai keluar sih. Oh, Keluar oke. negeri. Oke. Nah, dia tuh jago banget. Jago apa tuh? Modelnya jago banget. Gak ada yang bisa nandingin dia. Sudah Oh, sampai iya? dia sudah sampai misalnya pernah runway kayak di Hong Kong, Hongkong, Thailand. di Bali, Thailand. Orang sini. Iya. Is, coba suruh kesini Iya, Abigail. Abigail Mau- kesini ya. Abigail ini ya, gantian. udah ribuan itu apa? Oh, gitu. Gitu. Jadi Followersnya. dia kagum banget. Kadang suka di rumah itu praktekin. Oh ini Abigail nih caranya Oh, begini jadi- gitu. Oh, motivasi. jadi terinspirasi dari temen kamu Abigail ini. Wih, berarti Abigail keren dong ngasih motivasi ke kamu. Berarti harus kesini Abigail, Iya. gara-gara kamu. Berarti kamu termotivasi sama Abigail, kamu ada niat maksudnya ngikuti jenjang karir Abigail ini, mau jadi kayak modeling atau lebih kepada seru-seru? Nari. Seru-seru aja ya. Oh seru-seru Pengen aja coba. dulu. Oh gitu. Seru sih. Mau dimasukin ke manajemen nggak, Bun? Pengen sih kalau ada. Iya. Maksudnya nggak promosi ya. Iya. Cuma Oh, maksudnya saya mau ini dia. Iya. Maksudnya beberapa kali kalau dia nari bermain karakter sih bisa. Maksudnya secara Zianka itu berekspresi karena kayak lomba nari adolesen tuh kan ada ekspresi ya. Biasanya Ziankanya dapet sih ekspresi. Teater awalnya bisa main di situ kan, jadi ada dramanya. Kadang kan itu yang kakaknya yang awal-awal sama masih di saya, dia sering pura-pura nangis dan bener-bener bisa nangis gitu. Dia pertamanya syok gitu. Enggak Bun, Ziankanya gini. Enggak, itu mah bercanda aja. Gue bener-bener bisa menangis kayak air mata. Iya, Saya juga udah- pertamanya juga kaget. Udah bisa main karakter. Oke, kan barusan kakak Zianka nih tadi habis ketawa sumringah. Gue pengen kakak Zianka nangis di depanku karena ada satu tragedi di mana Oh, wajahnya udah oh iya udah sedih gitu dia. kakak Zianka harusnya dapet juara 1 tapi kakak Zianka disabotase sama tim yang lain.
Sedih lah. Iya. Bisa nggak nangis? Enggak. Kenapa? Mau coba nangis nggak? Gimana? Bingung. Gak bisa lah. Kenapa? Soalnya ada yang bikin bahagia. Apa Oke. tuh? Orang tua, teman-teman. Oh berarti Maksudnya kalah tapi iya ada. paham. Ini kan tadi kan iseng aja sebenarnya ngatur emosi kan. Iseng aja berarti kan memang hal itu memang nggak bisa dipaksakan karena ada tensi itu tuh dirasa bahagianya kan. Pada saat itu bisa karena mungkin jangan kan sedang tertekan mungkin. Enggak yang tiba-tiba nangis sama Kak Ipong. Tiba-tiba nangis kenapa? Apa karena Enggak, itu lagi mood nangis aja. Gak tau moodnya pengen nangis. Padahal gak ada apa-apa. Oh nggak ada apa-apa. Oh bukan karena coach siapa? Iya. Anjani. Marahin. Gak pernah marah, dia baik banget. Iya. Gitu. Cuman kalau nih, kita tuh gak bisa nolak. Kalau dia suruh latihan lagi, kita gak bisa nolak. Cuman dia gak pakai kekerasan. Iya. Pakai kekerasan. Enggak. Agak serem ya. Pakai kekerasan. Ini selama Maksudnya ini ada kekerasan di balik semua prestasi yang kamu raih. Ngeri Nggak juga. pakai bentak gitu tapi kayak mereka tuh dengan kan Kanjanya tuh lembut banget ngomongnya ya. Oh, Tapi gitu. bisa membuat mereka ya udahlah capek nggak apa-apa lah gitu udah Ini bisa Kakak Anjani yang mau akan kita undang Iya, ke sini. iya. Jadi minggu depan Kakak Anjani harus datang lah ke podcast kita ya. Selembut itu berarti kan. Iya. Marah gak pernah yang dari kapan ya, Bang? Dari 2022 ya? Iya, kelas apa? Kelas 3 Tiga. ya, kelas 3. Oh jadi diajarin sama Kakak Anjani dari tahun 2022. Oh, udah cukup lama Dia dong, dia hampir 3 tahun. penari dari kecil. Katanya sih masuk kuliah juga karena nari. Maksudnya beasiswa nari gitu-gitu. Ini kan bisa jadi motivasi buat kamu. Iya. Kamu kalau bicara pendidikan terlalu jauh ya. Bundanya aja. Ada niat buat masukin kuliah S1 misalkan dengan hobi Sesuai dia sama yang saat bakatnya. ini ditekuni tari kan. Apa Mulai harus pasti terpaksa. harus akademis gitu Bun? Enggak juga Enggak. sih, saya tipe sama suami itu nggak harus akademis gitu kan, karena sekarang kan luas ya, nggak Iya. harus akademis ya, jadi youtuber aja bisa ini Iya. gitu kan, Iya, bisa betul. ini semua gitu. Jadi penari saya ngelihat itu banyak penggarap tari kan juga keren lah kehidupannya dengan mereka jadi pelatih, jadi apa gitu. Saya Berarti ngelihat. ketika dia udah sampai tahap pendidikan S1, Udah bisa memilih, saya dia sih. udah bisa milih support system aja. Iya. Mantap. Bunda mau dari budaya sendiri nih mungkin kelihat potensi dari si kakak gitu. Pengen bikin atau buka sanggar sendiri nggak Bun gitu? Sejauh ini ya Heeh. tetap ada sih namanya ibu. Maksudnya gini, saya tipe kan karena saya mungkin ibu rumah tangga ya, bukan ibu pekerja ya. Jadi siapa tahu dia pingin kayak saya, tapi saya pingin dia ada kegiatan selain jadi ibu rumah tangga. Jadi kan kalau jadi punya sanggar atau pelatih kan bisa fleksibel ya jamnya gitu ya. Mungkin sayanya ngasih dia kegiatan ini, saya pinginnya jadi ibu rumah tangga nggak apa-apa, tapi ada kegiatan lain gitu yang bisa Aktivitas. iya bermanfaat buat diri sendiri, orang lain gitu. Jadi kalau nanti seandainya punya peluang punya sanggar sih, saya dukung banget gitu. Kenapa tidak? Iya. Kakak seneng nggak kalau ngajarin teman-teman gitu? Oh, lebih dari seneng. Oh, lebih Apa ya? Karena kalau sudah pas lagi tampil Lagi itu kayak ada tampil. kepuasan gitu kan dianya. Oh, apa yang kakak rasain ketika kakak di atas panggung? sambil bersih minumnya loh. Kakak mau nambah? Tolong, denger itu, gak apa-apa. Berarti enak minumannya. Iya, berarti minumannya enak. Enak banget. Tadi Oh, sampai bunyi. nanya apa tadi gua? Oh iya, ketika di atas panggung. Rasanya Kalau ada rasa deg-degan juga ada sih sebenarnya. Cuman kalau pas musik udah dinyalain, udah enjoy, happy. Musik udah dinyalain. Emang enak dari tuh. hati ya. Deg-degannya gimana? Kayak, duh takut salah nggak ya, salah nggak ya, salah nggak ya, semoga jangan salah. Ngatasinnya gimana itu? Ngatasinnya. Iya, solusinya biar ketika di atas sudah all out enjoy. Biar nggak salah gerakan kan, kalau kelompok kan salah satu kelihatan. Iya. Nanti kan biasanya teman-teman salah nih. Enggak sih ya temen kakak mah. Udah setim sih. Oh jadi care-care aja. Iya, lah ya. jadi diajarin ketika udah tampil mereka udah nggak ada yang saling menyalahin mau terjadi apapun. Oh gitu. Iya. Solusinya gimana tuh? Deg-deganin? Tremor ya. Kakak juga kan waktu pertama kali manggung
main drum gemeteran gitu kan. Tapi ketika tampil udah flow, tapi tahu ritmenya ngaturnya seperti apa gitu biar enggak. Itu ya berdoa. Oke. Sama menghela napas ya Bun. Baca bismillah dulu sebelum mau lomba atau tampil. Oh gitu. Pasti pas denger musik langsung enjoy aja. Katanya hilang ini nervousnya kalau udah denger musik. Iya, emang. Hilang Nggak tahu. sendirinya, nggak tahu katanya. Oh hilang sendirinya. Kakak suka musik apa sih? Musik. Jenis-jenis musiknya apa? Dangdut. Oh, K-pop. Oh suka Oh, lagi masanya. Iya. Lagi masanya. Kak, kalau lagi tampil itu pernah nggak kakak salah gerakan akhirnya kakak improv aja gitu biar nggak kelihatan gitu. Tunggal. Pernah Kalau nggak, Kak? tunggal aja. Enggak, seringnya improv dia kadang kalau lupa. Oh, kamu juga nggak tahu ya kak ya? Gila, apa ya? Refleks aja gitu. Iya, betul. Aduh. Sering tuh kak kayak gitu. Iya. Sering. Seru. Soalnya nggak nyadar kan yang Iya, nonton juga nggak tahu. nggak tahu kan kira kayak gimana. Mau. Oh, kamu dari sabotase ya? Berarti enak. Dia suka itu. Iya. Berarti mantap seseger itu. Bunda, cara Bunda membagi waktu antara si kakak sama si adik nih. Iya. Kayak gimana itu Bun di rumah gitu atau kegiatan-kegiatan lainnya gitu Bun? Karena saya itu maunya juga gampangnya aja ya. Jadi Mm-mm. kalau ada bisa berdua ini di satu tempat yang sama, saya satuin. Biasanya kalau renang ya renang, taekwondo di klub yang sama gitu. Adiknya bahkan sempat nari juga. Oh. Cuman yang cowok. Yang cowok itu sempat nari juga sama diajarin kakak yang tadi itu. Tapi lebih ke silatnya. Jadi kan saya ngisi liburan nih ngapain main HP aja gitu ya. Ya udah nari gitu. Tapi anaknya nggak protes ya? Protes tadi sayanya ya udah sih Tetap ya. selama anaknya nggak The bener-bener power of ibu. iya. Karena pernah berdua ini lomba di UI Ya. berdua sama adiknya kayak gitu udah sudah 2 kali apa 3 kali ya tampil sama adiknya. Kalau kakak sendiri kan biasanya pengalaman saya gitu ya, kalau kakak saya ikutin tuh kayak apa sih kamu ngikutin saya gitu. Kalau main enggak, tapi kalau Oh, kalau kegiatan main mah enggak. enggak. Oh, kalau Kalau kegiatan, kegiatan oh. gitu. Jadi malah gini kalau adiknya enggak ya kakak juga enggak latihan dong. Adiknya juga gitu. Kalau kakaknya enggak latihan, adik juga enggak. Suka berantem nggak sama adik? Enggak, bohong. Barusan tadi pagi. Oh, tadi pagi. Oh, Bunda nggak terlalu jauh juga ya, Bunda? Beda setahun. 1 tahun 1 tahun setengah. Oh, 1 tahun setengah. Biasanya adik itu kalau di umur segitu jadiin kan suka taekwondo ya. Kayaknya jadi bahan percobaan buat latihan ilmu baru ya. Jadi lawan. Jadi lawan gitu Jadi kan. lawan. Gitu. Beberapa bulan ke depan ada rencana ngikut kegiatan kompetisi apa? Udah di planning? Udah. Ya, baru yang bulan ini sih, yang dapat di November ini. Oh, Ada November beberapa itu sampai di tanggal 23 itu ya. Tapi masih di dalam kota ya, Bun? Masih di Cilegon aja? Apa di luar kota? Masih di Tangerang yang taekwondo memang di Tangerang biasanya. Kalau Tangerang. Tangerang sama yang mau nyoba duta batik sih, lebih ke di Serang biasanya acaranya gitu. Seru. Goalsnya kakak sendiri untuk ke depan? Goals. Apa ya? Yang ingin dicapai? Ingin dicapai. Yang Pencapaian. dicapai. Pengen ngebanggain orang tua aja. Sekarang udah ngebanggain dengan banyaknya prestasi. Atau pengen lomba kemana gitu? Mau sih, FLSN-nya juara apa kah? mau pengen ke Malaysia. Kenapa Malaysia? Gimana ya? Sebenarnya tuh pernah di-share mungkin ada lomba taekwondo di Malaysia ya. Nah, jadi pingin ke situ kayaknya. Jadi maksud saya itu kalau saya tipenya liburan tuh bisa nggak sih sekalian lomba gitu. Jadi kayak nggak Jadi pulang bawa prestasi. gitu. Jadi seringnya kita kayak gitu. Jadi kayak di Desember mau ikut runway apa ya di Kota Tua. Kan lagi liburan tuh ya. Ya udah ikut aja sih sekalian liburan tapi ada kegiatan gitu. Tipenya saya kayak gitu. Kalian gitu Ya ya? sekalian. Seru. Kakak kan kalau kompetisi itu kan nggak selamanya menang dong ya, pernah kalah gitu. Kakak pernah kalah dan ada rasa sedih atau apa gitu? Pernah kayak kesel sama diri sendiri. Pernah. 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 Yang mana? Oh, yang Bogor itu Yang ya? Bogor Oh, iya. ya. Ngeliat temen menang tuh kayak minder juga sih. Nangis.
Iya lagi. Iya. Nangis. Cuman gak di depan orang-orang sih. Di mana? Di orang tua doang ya. Oh, di depan mama, ayah. Iya. Mungkin Kecewa sama diri sendiri. ayahnya ayah apa bunda ya? Ayah. Yang saya tuh gini, kalau nangis kalau bisa sih jangan di depan umum. Oh, ngasih tahu. Gitu. Kalau nggak apa-apa kalau ke ayah, ke bunda, ke kakak gitu, tapi nggak di umum. Jadi maksud saya tuh kalau dia kalah, nggak tantrum, nggak apa gitu. Kalau mau ngeluapin ke orang terdekat gitu. Oke. Berarti kan kamu ngerasain fase kalah ya, kecewa diri sendiri, menangis. Apa yang ada di pikiran kamu pada saat itu? Gerakannya salah atau geolnya pas kurang itu power? Gimana? Powernya kurang soalnya kan habis sakit ya pas jam di Bogor tuh. Oh, Jadi gitu. kan ke Bogor. Nah pas sorenya itu tiba-tiba down. Ini udah pusingnya nggak karuan banget, demam. Performnya hari itu juga? Enggak, besoknya. Oh, berarti kamu sakit posisinya, stamina kurang ini, wajar dong. Kenapa maksain ikut? Udah nyampe di Bogor ya? Karena Udah Udah nyampe di Bogor. Udah di hotelnya. Udah di Oh, hotel. berarti pada saat itu posisinya langsung drop. Iya, nggak tahu tiba-tiba ya demam. Iya, langsung drop demam. Nanggung berarti daripada Iya. selalu Iya. itu mending paksain aja. Berarti udah gak nyaman dong pas tampil. Enggak, maksudnya nyaman aja Udah sih. membaik ya? Udah membaik. Oh, udah baik. Soalnya kan alhamdulillah punya mama-mama temen tuh yang care ya bun. Iya, saya nggak bisa dampingin kan. Pas Jadi itu. tim yang ibu-ibu yang penari anaknya itu tuh udah kayak dianggap anak juga dianya. Jadi saling nge-backup gitu kalau saya nggak bisa ini. Dia sakit udah cariin obat apa semua gitu. Udah kita tuh udah kayak keluarga. Nah, cara kakak mengatasi rasa kecewa, rasa sedih ketika kalah itu kayak gimana kak? Gimana? Kakak biasanya kalau pas kemarin di Bogor itu gimana? Kalau tuh nenangin diri aja kayak kamu salah apa ini, kenapa bisa nggak menang? Introspeksi diri. Curhat tuh ya. Iya ke diri sendiri. Ngobrol depan cermin gitu. Iya. Kadang di kamar mandi sih. Nggak di kamar mandi. Kadang curhat sama Allah juga. Kalau habis sholat. Gimana curhatnya? Kayak ya Allah kenapa saya nggak dimenangin gitu? Apa karena salah atau powernya kurang? Oh gitu. Wanita tidak bercerita tapi menangis. Iya kali, iya benar. Gitu. Tapi setelah curhat sama Allah, setelah selesai sholat, Tenang. tenang. Nah, Nyaman. kayak semangat lagi, memperbaiki diri lagi gitu ya kak. Latihan lagi terus. Berarti latihannya nggak boleh males. Iya. Kadang-kadang males ya. Capek mungkin Capek ya. nih. Capek. Kamu gak ada niat buat jadi penyanyi gitu? Kan kamu udah jago nyanyi. Bunda kenapa? Se-shock itu ini. Bunda kenapa? Kan sekarang lagi rame, kamu katanya pengen ke Korea, lagi suka musik K-pop. Kan kita kalau ngeliat industrinya kan semua Kan dulu penari. juga dari penari ada karena yang- dari badannya kayak kaku kayak Ayahnya udah Gitu. nyoba, adiknya bisa gitu ngerti do re mi fa sol la si do itu ngerti adiknya. Oke. Dianya mah enggak. Jadi apa namanya sudah nyoba ya misalnya kayak pidato itu kan bisa. Terus itu catwalk juga walaupun kemarin nyoba terakhir tuh ada acara di sini bisa dapat juara 3 lah gitu walaupun baru. Tapi ayahnya udah nyoba nih nyanyi. Enggak dapat gitu maksudnya. Musik kemana kata ayahnya ya kan saya juga tahu musik kemana suaranya kemana ya gitu. memang Padahal suaranya ini kenceng loh tipe yang dia bisa mengekspor ya. powernya ini teriak-teriakan tuh mah oke aja deh. nggak ada yang sempurna. Iya. Jadi Dan ke Anja itu juga gitu narinya bagus banget. Tapi nyanyi nggak banget. nggak semua itu orang bisa gitu. Berarti pales suara kannya ya. Iya, udah kita barengannya karaokean tuh ya. Validasi lagi. Oh gitu. Gitu. Padahal ibunya Kak Anja tuh suaranya bagus banget. Ya. Iya, jadi nggak semua nurun ke ini. Itu pohonnya cangkok. Bukan jadi buah jat dari pohon cangkok pohonnya. Berarti memang gak ada niat buat ketarik suara, tapi ada niat kecil nggak? Maksudnya pengen nyoba? Pernah. Ada sih ada. Ada. Coba suruh nyanyi. Kayak sama Mi ya. Sama katanya semua dari do re mi fa sol la si nadanya sama katanya. Oh sama. Sama.
Ya, kita tidak tahu. SMA mungkin baru keluar kan? Iya kali mungkin. Supaya Seru perlu banget. dicoba. Iya. Udah dicobain semuanya ya, apa yang belum dicoba ya? Apa yang belum dicoba Kak? Piano ya. Musik, oh iya alat musik Oh, belum. alat musik. Iya. Tapi tertarik dengan alat musik? Enggak. Oh, susah kalau nggak tertarik. Tapi ya tidak untuk kemungkinan di hari-hari selanjutnya, maksudnya di tahun-tahun selanjutnya, karena kan udah ada basic suka musik K-pop, ya kan? Pasti dari situ nyari tahu kalau misalkan memang kamu mau ke sana arahnya, apalagi ayah musisi, keluarga seni pasti lebih Kayak tahu. mah mainan musik di rumah aja ya, main gitar gitu-gitu aja. Bun, Serius. ini kan dunia sekarang ini kan apalagi untuk anak-anak kan udah mulai agak menakutkan ya, agak-agak mengkhawatirkan lah khususnya buat ibu-ibu gitu ya. Cara Bunda nih untuk menghandle anak-anak Bunda, apalagi kan kakak kan perempuan ya Bun. Kayak gimana itu Bun? Apa memang kedekatan antara Bunda dengan kakak gitu? Dekat banget. Iya sih. Tapi lebih ke ayahnya, dekatnya dia. Tuh maksudnya sama saya juga dekat, tapi dekat ke ayah Kalau ya. curhat ke bunda. Oh kalau curhat ke Bunda. Kalau minta uang kayak jajan kan, Tahu sih. Iya. Tahu. makan padang 4 kan lumayan ayam bakar kan. Jadi ayahnya juga punya ketakutan sama anaknya gitu kan sekarang itu. Tapi mungkin kata ayahnya enggak sih bisa, karena kita kan padatin kegiatan ya. Jadi kayaknya peluang untuk itu kan lebih kecil ya kalau dipadatin dengan kegiatan-kegiatan. Terus kedekatan antara orang tua dengan anak mungkin ya Bunda. Iya. Kakak, Enggak ada celah. ya aku mau nanya nih. Iya. Bunda buat kakak berarti seperti apa? Berarti banget. Kayak gimana itu? Gimana ya? Gak bisa dijelasin. Bunda tuh bisa dibilang sempurna. Oh, sempurna Bunda ya. Coba say thank you ke Bunda. Coba Thank you Bunda. Ayah, Thank you Buat to ayah. peran ayah gimana? Buat ayah. Buat ayah juga sempurna. Alhamdulillah bisa dapat peran ayah yang sering ngebantu. Kayak kalau saya jatuh dibangkitin. Lucu ya. Nah, Ayahnya. Sefrekuensi. Ya, mirip lah ayahnya. berarti ayah masih punya banyak waktu buat kakak ya? Tiap hari. Oh, dia nggak sibuk dengan pekerjaannya aja. Enggak sih. Kalau bisa dia lomba, ayahnya selalu ada. Selalu Kan bahkan yang lebih heboh ayahnya di situ kalau dia lomba. Apa sih? Cheerleader. Siul apa gitu, pokoknya Bawa ayahnya- itu apa? Buat gini-gini. Ayahnya yang lebih Seru ramai. ya. Iya. Harusnya ayahnya ada di sini nih, belakang layar gini. Iya, ayahnya kadang diajakin tiktokan sama dia. Kakaknya sama ayahnya. Kadang ayah yang ngajak. Iya. Oh, ada yang ngajak. Iya. Oh, Ayahnya ayah. lebih ekstrovert ya. Iya. Oh, ayah. Coba say thank you to ayah. Thank you ayah. Ya, TikTok ya. Oke, Bunda, kakak terima kasih sudah main ke Makasih ya. podcast kami. Senang banget loh saya bisa ngobrol sama anak sama Bunda Iya, ya. jadi bisa jadi inspirasi buat geng LSM di rumah, buat anak-anak khususnya di usia Kakak Zianka, anak kelas 5 SD. 5 SD kan? Iya. Udah punya potensi bakat. Banyakin kegiatan ya Bunda daripada main gadget aja. Main gadget aja juga sebenarnya penting. Tahu batasannya Iya, penting. batasan. Dan tahu konsekuensinya. Dan kedekatan antara ibu dan anak itu sangat penting ya Bun. Betul. Iya. Oke, semoga kakak sehat selalu, Bunda juga sehat-sehat, panjang umur, kakak juga prestasinya semakin melejit bisa sampai ke luar negeri seperti apa yang dicita-citakan. Ya mungkin salah satu proyek MV gue bisa ngelibatin Kakak Zianka. Katanya Iya. mau keluar negeri ya. Kan cuma jadi perantara. Amin. Gue mau cuma jadi perantara, selebihnya mau urusan Kakak Zianka. Bukain jalan. Bukain jalan. Sukses selalu. Sukses Kakak selalu, Zianka. sehat-sehat. Bunda sehat-sehat ya. Panjang umur. Salam sama ayah, jangan lupa. Enak mau nambah lagi? Seseger itu bisa jadi ending ya. Boleh. Oke, terima kasih. Kakak Sam, selamat ketemu lagi. Bye-bye. Bye-bye.